Halo, Haryo di sini. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Yang tujuannya tentu saja untuk biar kamu bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang startup burst yang bikin ribuan karyawan di PHK dan gimana menyikapinya kalau kamu jadi karyawan startup. Oke, kondisi startup saat ini memang bisa dibilang kurang terlalu baik. Banyak sekali startup yang mem-PHK karyawannya. Terhitung ada 8 startup di Indonesia yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Antara lain Zenius, Linkaja, Fabilio, Tanihub, Uang Teman, GDID, dan yang terbaru adalah MPL yang bukan hanya melakukan PHK tetapi juga menutup bisnisnya di Indonesia. Fenomena ini banyak juga yang menyebut sebagai startup burst, yaitu bubble burst yang menimpa banyak perusahaan startup. Bubble burst itu sendiri umumnya diakibatkan oleh pertumbuhannya yang terlalu cepat hingga nilai pasarnya jauh melebihi fundamentalnya. Cepatnya pertumbuhan startup dikarenakan banyak investor yang berani menanamkan modalnya ke perusahaan, dan memang berinvestasi di perusahaan startup memiliki resiko yang sangat besar. Tapi kalau berhasil ya keuntungan yang diperoleh pun juga sangat besar. Fenomena startup burst ini juga diakibatkan dari para investor yang mulai selektif dalam memilih startup yang akan dibiayai. Selain itu, para investor pun mulai menuntut para startup untuk mulai fokus pada profitabilitas. Karena salah satu strategi yang biasanya digunakan oleh startup adalah strategi bakar uang. Sebagian besar startup memulai strategi bisnisnya bukan untuk langsung fokus pada mendapatkan keuntungan, tetapi mendapatkan sebesar-besarnya pelanggan. Sehingga ciri khas sebuah startup biasanya memulai dengan membanjiri promo. Harapannya mereka akan mendapatkan data para pelanggan serta nantinya saat mereka selesai dengan strategi bakar uangnya, mereka akan tetap menjadi pelanggan dari startup tersebut dan mendapatkan keuntungan. Maka dengan tuntutan tersebut menjadikan startup mulai mengubah strategi bisnisnya. Tentu saja kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh tuntutan investor, tapi juga disebabkan mulai berkurangnya modal yang dimiliki. Sekarang ini startup mulai berfokus untuk mencari keuntungan. Selain untuk menambah modal, juga untuk menjawab tuntutan dari para investor. Dan salah satu strateginya adalah dengan melakukan pengurangan karyawan. Karena selama ini, gaji bagi karyawan perusahaan startup tergolong cukup tinggi. Tetapi bagaimana kalau kamu justru yang jadi karyawan startup? Bekerja di startup itu memang memiliki kelebihan, yaitu penghasilan besar yang akan diterima oleh kamu. Tetapi jangan pernah lupa atau terbuai, kapan saja kamu bisa diberhentikan. Sehingga perlu strategi khusus dalam menyikapi penghasilan besar tersebut. Dengan resiko kapan saja bisa diberhentikan. Lalu strategi apa aja sih yang bisa dilakukan oleh kamu? Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Tentu saja berhemat. Buat kamu yang kerja dengan penghasilan besar, sebaiknya kamu tidak memboroskan seluruh penghasilan seluruh penghasilan kamu. Jangan terlalu tergoda dengan barang-barang mewah hanya untuk menyenangkan orang lain. Kamu juga nggak perlu nongkrong di kafe hanya untuk menikmati segelas kopi yang mahal. Karena kamu nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun kamu juga nggak perlu terlalu berhemat. Tetap nikmati hidup namun tidak berlebihan. Dan jangan berhutang jika memang tidak diperlukan untuk berhutang. Kedua, siapkan dana darurat. Sebagian penghasilan yang kamu terima, sisihkan untuk dana darurat. Jika masih lajang, kamu harus memiliki dana darurat sebesar 3 kali pengeluaran total kamu. Jika sudah memiliki pendamping hidup, kamu harus memiliki 6 kali dari pengeluaran total. Dan jika kamu sudah punya anak, kamu sebaiknya memiliki 12 kali dari pengeluaran total. Lalu yang ketiga adalah berinvestasi. Jangan lupa juga
untuk investasi. Tapi sebelum berinvestasi, pastikan kamu juga telah belajar investasi. Kalau kamu langsung berinvestasi tanpa punya pengetahuan, sama aja kayak membeli kucing dalam karung, dan resikonya terlalu besar kalau kamu investasi tanpa pengetahuan. Bekerja di startup memang peluang mendapatkan gaji yang besar itu sangat besar. Cuma resikonya juga besar. Salah satunya ya sekarang dengan adanya startup burst. Oke, sampai di sini pembahasan tentang startup burst yang menyebabkan di PHK-nya ribuan karyawan, dan gimana nyikapinya kalau kamu jadi karyawan startup. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.